Nasib pilu Ukraina, negaranya sudah luluh lantak. NATO ingkar janji dan kini akui kesalahan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan setelah siap jika terjadi perang dunia ketiga, tetapi bukan di Ukraina. Alasan pertama Presiden Amerika Serikat Joe Biden yaitu jika NATO diserang, tapi Biden tak mau ambil resiko jika harus memulainya dengan menghadapi Rusia di Ukraina. Hal itulah yang membuatnya menolak untuk menerapkan zona larangan terbang di langit Ukraina. Saat kami memberikan dukungan ke Ukraina, kami akan melanjutkan untuk berdiri tegak dengan sekutu kami di Eropa dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami akan membela setiap jengkal wilayah NATO, kata Biden di Philadelphia. Jika mereka bergerak sekali, kami akan merespon. Memang itu perang dunia tiga, tapi kami memiliki kewajiban suci di wilayah NATO. Biden menegaskan kembali bahwa AS tidak akan mengambil resiko dengan pertempuran melawan Rusia di Ukraina, termasuk tak akan menerapkan zona larangan terbang. Biden juga menolak tawaran untuk menutup langit di atas Ukraina. Sebelumnya, di depan Kongres, Komandan Militer AS mengatakan bisa menembak jatuh pesawat Rusia di langit Ukraina jika zona larangan diberikan. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan jajarannya juga terus meminta agar AS dan NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di atas langit Ukraina. Menurut Zelensky, hal itu bisa melindungi Ukraina dari usaha Rusia melakukan serangan udara dan pengeboman. Tetapi AS dan NATO menegaskan tidak akan memuluskan permintaan itu, karena jika melakukan hal itu berarti telah mendeklarasikan peperangan dengan Rusia. Di mana sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sempat mengungkapkan dirinya merasa tersiksa harus menolak permintaan Zelensky itu. Tapi dia menegaskan bahwa hal itu beresiko untuk menimbulkan perang terbuka dengan Rusia. Takut pada Rusia, NATO tak izinkan Ukraina masuk jadi anggota. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg membeberkan alasan mengapa Ukraina belum menjadi anggota mereka dan penyebab tidak menerapkan zona larangan terbang di negara itu. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Jumat di sela-sela forum perdamaian di Antalya, Turki, Stoltenberg menyebut keanggotaan Ukraina di NATO adalah tergantung pada keputusan Kiev. Ukraina lah yang memutuskan apakah mereka ingin menjadi anggota atau tidak, dan kemudian pada akhirnya 30 sekutu akan memutuskan masalah keanggotaannya. Di mana sebelumnya dalam wawancara yang disiarkan ABC News, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata bahwa dia tidak lagi mendesak untuk menjadi anggota NATO. Masalah rumit yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang tetangganya yang pro-barat itu. Kami menghormati keputusan Ukraina terlepas dari apakah mereka mengajukan atau tidak mengajukan keanggotaan ini. Adalah keputusan Ukraina yang berdaulat. Masalahnya adalah Rusia tak menghormati kedaulatan itu. Mereka menggunakan kekuatan militer melawan negara berdaulat yang merdeka karena mereka tidak menyukai keputusan mereka di bawah jalan yang telah mereka pilih. Kenapa NATO tak terapkan zona larangan terbang? NATO juga tidak ingin menginvasi Rusia ke Ukraina meluas ke konflik terbuka antara aliansi tersebut dengan Moskwa. Ia memperingatkan zona larangan terbang kemungkinan akan mengarah pada perang skala penuh. Penolakan NATO terhadap permintaan Ukraina untuk memberikan perlindungan udara dari rudal dan pesawat tempur Rusia telah menuai kritik keras dari Kiev yang menuduh aliansi itu memberikan Moskwa lampu hijau untuk melanjutkan serangannya. Kami bertanggung jawab untuk mencegah konflik ini meningkat di luar perbatasan Ukraina menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Dia memperingatkan zona larangan terbang di atas Ukraina kemungkinan besar akan mengarah pada perang penuh antara NATO dan Rusia, menyebabkan lebih banyak penderitaan, lebih banyak kematian dan kehancuran. Menurut Stoltenberg, zona larangan terbang di atas Ukraina berarti NATO harus menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia, tidak hanya di Ukraina, tapi juga di sekitar Belarus di Rusia. Itu berarti kita harus siap menembak jatuh pesawat Rusia karena zona larangan terbang bukan hanya sesuatu yang Anda nyatakan, harus Anda terapkan. Stoltenberg menambahkan, yang paling penting adalah Presiden Vladimir Putin harus mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Masalah sensitif yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina yang pro-barat. Ukraina tak bisa masuk NATO dengan jalur cepat. Diketahui, para pemimpin Uni Eropa berkumpul pada Kamis untuk menyepakati tanggapan bersama terhadap perang di Ukraina. Dalam pertemuan itu muncul pandangan yang berbeda tentang beberapa jauh sanksi ekonomi yang diterapkan. Seberapa cepat untuk memotong impor energi Rusia dan pemberian keanggotaan Ukraina lewat jalur cepat. Tetapi para pemimpin Uni Eropa lain juga menjelaskan bahwa Ukraina tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan cepat. Usulan keanggotaan Uni Eropa juga telah diupayakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan mendapatkan dukungan dari tetangga Ukraina di sisi timur. Sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Uni Eropa harus mendalami kemitraannya dengan Ukraina daripada berbicara tentang keanggotaan yang akan membutuhkan kedaulatan dan kebulatan suara dari 27 negara anggota.
Seoul juga mengomentari apakah Uni Eropa harus melarang impor minyak Rusia yang juga akan membutuhkan persetujuan semua anggota dan sejauh ini telah dikesampingkan oleh Berlin. Rusia memasok sekitar sepertiga dari kebutuhan gas dan minyak mentah Jerman. Namun sanksi yang lebih keras didukung oleh Perdana Menteri Latvia Krisjanis Karins. Kita harus menghentikan ini. Ukraina sedang berjuang melawan pertarungan kita. Mereka sedang berperang melawan militer dan kita harus memasok mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Dengan sanksi kita harus berlangkah lebih cepat dan lebih jelas. Bertemu di istana Versailles yang mewah di luar Paris, para pemimpin Uni Eropa menapaki garis tipis antara keinginan mereka untuk mendukung Ukraina dan untuk menghindari resiko tersedot ke dalam perang dengan Rusia yang bersenjata nuklir. Dia mengajak pemimpin Uni Eropa lain untuk berhati-hati dalam pemberian keanggotaan Ukraina. Tepat sebelum KTT, Macron dan juga Seoul menuntut gencatan senjata segera di Ukraina selama panggilan telepon bersama dengan Presiden Vladimir Putin. Perang di Ukraina adalah trauma yang sangat besar, tapi itu juga sesuatu yang pasti akan membawa kita untuk sepenuhnya mendefinisikan kembali struktur Eropa. Dikutip dari media Rusia TASS, pihak Uni Eropa dianggap membuat kesalahan besar dengan menjanjikan keanggotaan NATO ke Ukraina. Perlawanan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell pun mengakui hal itu. Hal itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV LCI pada Jumat. Ia mengungkapkan ada saatnya pihaknya bisa bereaksi lebih baik terkait dengan sesuatu hal. Sebagai contoh, mengusulkan hal-hal yang tidak bisa Uni Eropa jamin, khususnya terkait dengan bergabungnya Ukraina ke NATO. Dia pun mengakui bahwa janji untuk memasukkan Ukraina ke NATO adalah sebuah kesalahan. Padahal di sebelumnya, kepala diplomasi Eropa itu mengakui jika Barat juga telah mulai membangun jalinan hubungan dengan Rusia. Ukraina pun tak akan menyerah. Sebelumnya, melalui video telekonferensi, Presiden Ukraina Zelensky berjanji tidak akan menyerah. Dalam pidatonya, dia mengutip frasa terkenal sastrawan William Shakespeare. Zelensky menegaskan hasrat kebebasan rakyat Ukraina. To be or not to be. Anda tahu, pertanyaan dari Shakespeare ini dengan baik. 13 hari yang lalu, pernyataan ini masih bisa diajukan tentang Ukraina, tapi sekarang tidak jelas, menjadi jelas untuk bebas. Demikian kata Zelensky.